Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistia Aryani dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Ekonomi bab 3, yaitu Produksi dan Proses Produksi. Untuk materi pertama, kita mulai dari 3.1, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi juga bisa disebut dengan proses produksi, yang artinya sebuah proses yang menjadikan bahan tidak siap pakai menjadi bahan siap pakai, yang telah melalui berbagai proses pembuatan. Contoh, pembuatan pakaian yang dimulai dengan kapas yang diambil dari perkebunan kapas. Menjadi pakaian telah jadi, perubahan bentuk, warna, sifat, dan lainnya. Pengertian produksi adalah segala sesuatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda atau kegiatan yang dilakukan untuk memuaskan manusia dengan pertukaran. Dalam prakteknya atau prosesnya, ada macam-macam dalam menambah guna suatu barang yang dikenal dengan 1. Guna bentuk atau form utility. 2. Guna tempat atau place utility. 3. Guna waktu atau time utility. 4. Guna milik atau possession utility. Dan yang terakhir yaitu jasa atau service utility. Materi selanjutnya yaitu 3.2, proses produksi. Sistem persaingan sempurna atau perfect competition, seperti keputusan barang apa yang diproduksi, banyaknya barang yang diproduksi, dan cara memproduksi, serta faktor produksi yang terletak pada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan lebih besar daripada penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang yang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. 2. Mengecilkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Adapun jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan teknis antara jumlah keluaran dan jumlah masukan yang digunakan. Hal ini disebut dengan fungsi produksi atau production function. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknik saja, melainkan aspek non-teknis juga. Aspek non-teknis meliputi motivasi produsen, disiplin pelaku ekonomi setiap hidup, dan intensitas kerjanya. Jadi meskipun masukan yang digunakan sama, bila aspek non-teknisnya berbeda, maka keluaran yang dihasilkan juga akan berbeda. Jadi selanjutnya yaitu 3.3, faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari 4 macam, yaitu modal, lahan, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Pertama adalah sumber daya lahan. Istilah lahan dalam sumber daya ini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal dari atau disediakan alam. Contoh, batu-batuan, iklim, tenaga air, dan lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi kemampuan mereka untuk berpikir dan bekerja yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya produksi dan jasa. Tenaga kerja manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, artinya tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan sehingga kemampuan kerjanya berasal dari kekuatan jasmani. Contohnya, petani, kuli batu, dan lainnya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh sedikit pendidikan dan latihan dalam bidang kerja, seperti penjahit, koki, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja terdidik, artinya tenaga yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, misalnya akuntan, dokter, dan arsitek, serta yang lainnya. Sumber daya modal. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia
dengan maksud menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan di masyarakat. Dalam pengertian sehari-hari, modal adalah dana atau uang yang merupakan tabungan masyarakat yang dapat digunakan untuk keperluan spekulasi, dipinjamkan atau membeli surat berharga, dan investasi. Yang keempat, sumber daya kewirausahaan. Faktor ini bersifat tangible atau tidak dapat diraba namun dapat dirasakan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan sesuatu perusahaan sehingga dapat berjalan dengan efisien. Jadi terakhir yaitu 3.4 badan usaha. Badan usaha terdiri dari 4. Yang pertama, perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan dari asing dan nasional. Menurut yuridis, perusahaan swasta dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha yang pemiliknya adalah seorang yang melakukan kegiatan produksi untuk laba. 2. Perusahaan persekutuan yang terdiri dari persekutuan prima dan persekutuan komanditer. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang dipisahkan dan dari kekayaan pribadi dan dibagi menjadi beberapa saham. PT dibedakan menjadi 4, yaitu PT umum, PT perseorangan, PT tertutup, dan PT terbuka. Yang kedua, koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Yang ketiga, yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan terbatas atau persero. Yang terakhir, yang keempat, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda atau pemerintah daerah. Tujuannya untuk mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.